misalnya ada PA, ada kalibrasi, dan beberapa orang mungkin secara nilai itu kan let's say turun di bawah. Sebenarnya kondisi ini juga terjadi di tempatnya kami, Bu. Saya sudah satu proses dengan Mas Rifki, tapi ini yang membuat user itu merasakan anxiety. Sepertinya tadi sudah disampaikan, anxiety akhirnya tidak disampaikan feedbacknya itu ke timnya ini. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah Ibu punya mungkin case yang sama, terus pendekatannya itu seperti apa, Bu, untuk menghadapi hal ini? Soalnya sebenarnya user kita sudah bekali juga sih dengan gimana sih memberikan feedback dengan sandwich method, kemudian grow model juga, tapi mungkin karena takut juga untuk menyampaikan, akhirnya tidak di feedback sama sekali gitu ke timnya. Itu sih, Bu, yang harus saya. Oke, sisi authority di situ ya. Kalau udah namanya force ranking ya, makanya dia kena adjust kasarnya begitu. Tapi betul, kepada yang bersangkutan tetap harus dikomunikasikan. Cara mengkomunikasikannya mungkin bisa dilakukan adalah memang harus tahu dulu bahwa sistem atau policy yang ada di organisasi itu seperti ini. Force ranking itu boleh di-mention kok gitu kan. Itu pertama. Kebetulan di Mayapada udah biasa. Udah tahu gitu ya. Memang orang kadang kenapa saya? Pertanyaannya kenapa saya? Kenapa saya? Itu yang harus dijelaskan. Karena misalnya dalam satu grup kalian, satu peers atau satu level atau satu unit kerja, dia memang lebih bawah gitu. Jadi kasarnya dari B plus ke B gitu ya. Ya mungkin ada yang lebih tinggi. Sedikit banyak jadi comparable sih. Harus ada komparatif gitu ya ke teman kerja. Ya, tapi harus punya evidence juga, maksudnya harus kelihatan gitu ya, bukan karena ya kamu aja saya nggak suka gitu kan, udah kamu aja. Setidaknya step-step itu bisa disampaikan ya, maksudnya policy, karena tadi ada kaitan dengan authority ya, harus disampaikan, karena kalau namanya authority lu ya, jadi kayak kasarnya, aduh kalau mau protes, mau banding boleh nih langsung ke Hong Kong aja atau kemana gitu ya, silakan, tapi kan nggak bisa. Jadi kita harus tahu bahwa ini policy, bahwa memang ada force ranking system ini gitu. Begitu dia yang kena, kenapa saya, harus ada penjelasannya between your group, within your group ini. Yang lain begini, kamu dapat hasilnya tapi prosesnya kurang misalnya. Ada ya, saya ada orang yang secara gimana ya, secara goal tuh bagus gitu, kayak capek, tapi dia itu ngerjainnya tuh kacau banget gitu, koordinasinya segala macam, dan bisa jadi hasil akhir yang dicapai karena udah terlanjur di set begitu, itu bukan dia yang lakukan sepenuhnya, atau kontribusi dia kurang, itu bisa masuk dari angle-angle seperti itu. Tapi user atasan harus benar-benar tahu. Makanya memang pada saat proses kalibrasi, meskipun authority ada di hospital director yang paling tinggi, hospital director harus melibatkan semua divisinya untuk sama-sama tahu bahwa yang terkalibrasi itu ini harus ready gitu. Nah, proses-proses komunikasi itu yang kadang skip ya, udahlah saya aja karena udah pakai sistem, saya aja sendiri gitu ya, itu akhirnya kepala divisinya nggak terinfo, tahu-tahu anak saya ada yang begini ya. Kalau di kita justru kita minta sama sama kepala divisinya, yang mana yang menurut Bapak terendah di tim Anda, jadi harus turun nih. Harus dong gitu. Jadi meskipun ada authority, komunikasi top-down-nya itu jalan sampai benar-benar mereka tuh siap sebenarnya. Jadi mempersiapkan mereka dengan thinking prosesnya ya, adalah mempersiapkan mereka mau kasih alasan apa nih pada saat anak buah saya nanya. Itu pun harus dilakukan. Sampai situ dulu. Tapi tadi saya ada joke ya soal bonus Bu gitu ya, itu nanti lain lagi gitu ya, ada yang dapat ada yang enggak. Itu pasti ada mekanisme lain lagi. Kalau saya nggak dapat ya karena ada mekanisme ini atau ada policy ini. Hal-hal itu mesti dipahami oleh setiap leader ya. Tentukan aja kira-kira yang krusial tuh di leader level apa, itu yang dikomunikasiin duluan, jadi bekali duluan.